Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Asam TV dimanapun antum berada, ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam ini kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif. Ya, bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala yang senantiasa berbagi ilmu bersama kita semuanya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Akan langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, untuk hari ini insyaallah berarti kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan Ustadz ya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ikhwati iman rahiman luhayyakum, insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas yaitu babul lahnil wal wajib fi ilmi tajwid, masih merujuk pada kitab yaitu Syarah As-Salsabi Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad yang diterjemahkan langsung oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala. Dan insyaallah ikhwatu iman rahiman wa yakum, kesalahan apa saja dalam membaca Al-Qur'an? Mungkin ada kesalahan besar dan kesalahan kecil, akan kita bahas tuntas pada kesempatan malam ini. Dan insyaallah di sesi yang terakhir nanti kita akan talaki, yaitu dari surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 10 khusus untuk ikhwan. Dan bagi para akhwat ataupun permisa yang lainnya, apabila ingin menanyakan mengenai bab hukum-hukum tajwid ataupun mengenai seputar ilmu Al-Quran, silahkan nanti dilayangkan di WA yaitu di 0811907913. Dan untuk interaktif nanti insya Allah di 0811907912. Jangan kemana-mana, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, ikhwati rahiman luhayakum, silakan antum bersiap-siap semuanya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala. Falyatafadhal mashkuran. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berjumpa kembali di acara kita yaitu Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an Interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang bab mengenal lahan dan juga pembagiannya. Sebelum kita menjelaskan lebih detail, ada baiknya terlebih dahulu kita jelaskan apa maksud dari lahan tersebut. Lahan itu mudahnya adalah kesalahan tatkala kita membaca Al-Qur'an, yaitu al-mail 'anil shawab fi qiraatil Qur'an. Yang dimaksud dengan lahan di sini adalah kesalahan tatkala kita membaca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian terjadi kesalahan, maka itu disebut sebagai apa? Lahan. Ini poin pertama. Dan nantinya ada lahan yang jelas dan ada lahan yang samar, yang dikenal dengan lahan jali dan lahan khafi. Seperti apa itu nanti lahan jali dan lahan khafi? Insyaallah kita akan jelaskan nanti insyaallah. Namun yang perlu kita ketahui berikutnya adalah bahwa kata lahan ini ternyata sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'an Nabi SAW rajulan qara'a falahana faqala Rasulullah SAW arshidu akhakum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Jadi Abu Darda suatu ketika beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW mendengar bacaan seseorang, kemudian seseorang tersebut terjatuh pada lahan, melakukan kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Maka apa kata Rasulullah SAW? Arsyidu akhakum, bimbinglah saudara kalian tersebut. Jadi lahan ini sudah dikenal pada zaman Nabi SAW. Dan pembahasan tentang lahan ini adalah pembahasan yang penting, di mana tujuan kita dari membaca Al-Quran atau tujuan kita belajar ilmu tajwid, ya, itu adalah agar kita tidak terjatuh di dalam kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Nah, jadi selama ini kita mempelajari ilmu tajwid, tujuannya salah satunya adalah apa? Agar menjaga lidah kita dari kesalahan atau dari lahan tatkala membaca Al-Quran. Nah, setelah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di antara faedahnya adalah agar kita tidak jatuh pada lahan atau kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Untuknya Imam Abu Muzahim Al-Khawqani, ini beliau adalah seorang alim di bidang ilmu tajwid, bahkan beliau dinyatakan sebagai orang yang pertama kali mengarang kitab tajwid secara utuh yang disebut dengan Manzumah Ra'iyah atau Qasidah Ra'iyah atau Manzumah Khawqaniyah. Nah, yang diakhiri dengan huruf ra semuanya. Ini Manzumah Ra'iyah atau Qasidah Ra'iyah atau Manzumah Khawqaniyah ini ya diduga sebagai kitab ilmu tajwid yang pertama yang dikarang oleh ulama. Nah, beliau mengatakan salah satunya adalah fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Ya, ilmu yang harus ditekuni untuk para pembaca Al-Quran tentunya, yang paling pertama adalah itqanu hifdhihi, yaitu memungkinkan, menguasai, menguatkan hafalan Al-Quran. Jadi sebagai seorang penghafal Al-Quran, hendaklah dia kuatkan hafalannya, memungkinkan hafalannya. Wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri. Berikutnya adalah mengenal tentang apa? Lahan, tentang kesalahan dari mulutmu, dari lisanmu jika terjadi lahan tersebut. Fakun 'arifan bil lahni kayma tuzilahu, fama lil ladzi la ya'rifu al-lahna min 'udhri. Ya, maka jadilah engkau orang yang faham, yang mengetahui tentang permasalahan lahan ini agar engkau tidak terjatuh di dalam kesalahan. Jangan sampai engkau terjatuh pada lahan tersebut. Tidak ada udzur bagi orang yang tidak mengetahui atau memahami tentang lahan. Nah, ini perkataan dari Abu Muzahim Al-Khawqani rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya mempelajari tentang lahan ini perkara yang penting agar kita tidak sampai terjatuh pada kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Nah, baik. Sekarang pembagian dari lahan. Kita sudah mengetahui tadi definisi lahan, maksudnya adalah al-mail 'anil shawab, ya. Jadi menyimpang dari apa? Dari kebenaran, artinya salah, ya. Terjatuh pada kesalahan tatkala membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan lahan. Kemudian bagaimana pentingnya lahan tersebut, di mana Rasulullah SAW pun juga memerintahkan para sahabat untuk membimbing ya saudaranya yang melakukan kesalahan atau lahan dalam bacaan Al-Quran. Dan juga pesan dari Abu Muzahim Al-Khawqani tadi tentang bagaimana kita memahami tentang lahan setelah kita memungkinkan hafalan Al-Quran kita. Bahkan beliau katakan tidak ada udzur bagi orang yang tidak memahami tentang apa? Lahan ini. Artinya ini adalah suatu yang diwajibkan di dalam membaca Al-Quran. Nah, lahan ada dua. Baik, hafalkan ya. Lahan ada dua. Lahan jali dan lahan khafi. Baik, kita merujuk pada kitab As-Salsabil Asy-Syafi. Kita lihat di sini perkataan dari Syekh Utsman Sulaiman Murad, "Wal lahnu qismani jaliyun wa khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi." Lahan itu ada dua jenis, ada dua macam. Apa saja itu? Yaitu lahan jali dan lahan khafi. Kullun haramun, semuanya hukumnya adalah haram. Ma' khilafin fil khafi. Akan tapi ada sedikit perbedaan pendapat para ulama di kalangan para ulama, atau perbedaan pendapat tersebut tentang hukum lahan khafi. Kalau lahan jali jelas haram hukumnya. Tapi kalau lahan khafi bagaimana? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, amal jali fa khata'un fil mabna, khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Adapun lahan jali, kesalahan jali. Apa itu jali? Jali itu jelas. Kesalahan yang jelas
adalah kesalahan yang terjadi pada bentuk kata. Jadi katanya atau bentuknya berubah. Entah itu nanti yang berubah adalah harokatnya, ya, entah itu yang berubah adalah hurufnya. Tayyib. Jadi gampang ya, jali itu jelas, nampak. Orang yang bisa baca Al-Quran sudah tahu ini salah. Dari mana tahu kalau ini salah? Bentuknya berubah, gitu. Hurufnya berubah. Harakatnya berubah. Jadi kalau enggak hurufnya berubah, harakatnya berubah. Tayyib. Baik itu khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Baik itu nantinya perubahan kata, perubahan huruf, perubahan harakat tersebut akan menyebabkan maknanya rusak, akan berubah juga, atau maknanya tidak merusak. Jadi maknanya enggak rusak memang. Tayyib. Maknanya sama saja. Tetapi tetap itu suatu kesalahan karena merubah bentuk, merubah apa? Harokat atau merubah huruf. Tayyib. Kita akan lihat poinnya. Di sini kami kumpulkan ada 3 poin di dalam kesalahan jali itu. Yang pertama adalah mengubah suatu harokat dengan harokat yang lain. Jadi yang berubah apa? Harokatnya. Tetapi saat mengubah harokat tersebut berubah bentuknya karena harokatnya berubah kan? Dan berubah pula maknanya. Nah, jadi poin pertama ini yang berubah apa? Harokatnya. Dengan perubahan harokatnya tersebut, karena bentuknya berubah, harokatnya berubah, dan maknanya pun juga berubah. Contoh, harokat fathah jadi kasrah. Siratal ladzina an'amta alaihim jadi an'amti alaihim. Ini tentunya lahan jali, jelas ini fathah. Kok dibaca kasrah? Gitu. Apakah maknanya berubah? Jelas berubah. Nah, ini poin pertama ya. Jadi lahan jali, kesalahan yang jelas. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran tahu ini salah. Dari mana? Loh, sudah jelas ini. Harokatnya berubah. Maknanya berubah tidak? Bisa jadi berubah. Gitu. Atau berubah bentuknya, berubah harokatnya, tapi maknanya tidak berubah. Ini poin kedua. Jadi poin kedua adalah harokatnya berubah, tetapi maknanya tidak berubah. Contoh, mengubah tanda sukun pada huruf dal dengan harakat dhammah misalkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid harusnya apa? Sukun. Ini kalau i'rabnya majzum, jazm ya. Lam yalid karena ada lam sebelumnya. Lam yalid. Baik. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, wa lam yulad dan tidak pula diperanakkan, tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki anak dan juga Allah tidak dilahirkan. Saat membaca dalnya dengan dhammah lam yalidu wa lam yuladu misalkan. Maknanya tidak berubah, sama. Lam yalidu. Allah atau dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Tetapi ini kesalahan. Kenapa? Karena harakatnya berubah. Meskipun maknanya itu tidak berubah, tapi karena bentuknya, harakatnya jelas berubah, ini termasuk lahan jali. Jadi jelas ya. Lahan jali tidak selamanya harus mengubah makna. Karena bisa jadi lahan jali tidak mengubah makna, tapi bentuknya sudah jelas-jelas berubah. Itu namanya lahan jali juga. Jelas insyaallah. Baik, poin yang ketiga yang berubah adalah hurufnya. Dan otomatis maknanya pun akan rusak, akan berubah pula. Contoh, misalkan at-talaqu marratan. At-talaqu pakai ta. Kalau memakai ta dalam bahasa Arab, maka Indonesianya adalah talak, cerai. Baik, at-talaq, talaq dalam bahasa Arab Indonesianya talak, cerai. Tapi kalau dibaca at-talaqu marratan, talaq artinya perjumpaan, pertemuan. Nah, maka maknanya berubah. Jadi kalau orang baca at-talaqu marratan, ini maknanya berubah. Baik. Jadi sudah hurufnya berubah, otomatis maknanya juga berubah. Jelas ya, ada 3 poin tadi tentang lahan jali, yaitu mengubah harakat dan berubah pula maknanya. Yang kedua, berubah harakat namun maknanya tidak sampai berubah. Yang ketiga adalah mengubah huruf dan maknanya pun juga otomatis berubah. Jelas insyaallah. Baik. Jadi sudah dihafalkan ya, lahan jali kesalahan yang jelas. Kesalahan yang ada pada bentuk kata gitu ya. Fa khata'un fil mabna. Pada bentuk kata. Orang bisa baca Al-Quran, pasti tahu ini kesalahan. Makanya namanya jali. Jelas. Oh, mau orang yang sudah mahir, mau yang baru bisa baca Al-Quran, tahu, oh ini salah ini. Kenapa? Karena bentuknya berubah. Gitu. Harakatnya berubah atau hurufnya
berubah. Baik itu yang dengan perubahan tersebut dapat merusak makna, taib, ataupun tidak merusak makna. Ini namanya lahan jali. Taib, begitu dulu saya. Wafikum wa penjelasannya yaitu mengenai lahnul jali, yaitu kesalahan besar yang harus dan wajib untuk dihindari, Ustaz ya. Dan nanti ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, akan kita bahas yaitu kesalahan yang kedua. Apa itu kesalahan yang kedua? Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, jazakumullah khairan, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, masih berjumpa lagi dengan kami yaitu di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Hasan TV. Mungkin bagi para pemirsa yang baru bergabung dengan channel Hasan TV, insya Allah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenai penjelasan yaitu kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, yang pada segmen pertama sudah dijelaskan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu lahnul jali, yaitu kesalahan besar dan sudah dijelaskan ini wajib untuk kita tinggalkan. Yang keduanya adalah lahnul khafi, yaitu kesalahan kecil, dan akan dijelaskan secara tuntas oleh Ustaz. Tafadhol masykuran Ustaz, dilanjut. Nah, jazakumullah khairan. Baik, yang kedua adalah lahan khafi. Tadi kita alhamdulillah sudah menjelaskan apa itu lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas yang terjadi pada bentuk kata. Jadi seorang yang alim maupun yang belum alim sudah tahu bahwa ini adalah kesalahan. Makanya disebut sebagai kesalahan yang jelas, jali, jelas, nampak. Baik. Yang kedua adalah khafi, kesalahan yang samar, yang tersembunyi. Kenapa disebut kesalahan yang khafi, kesalahan yang tersembunyi? Dikarenakan yang mengetahuinya hanya orang-orang yang spesialis di bidangnya saja. Ya, orang yang sudah mendalami ilmu tajwid, ataupun seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, dia yang bisa mengetahui, oh ini salah. Adapun orang yang baru belajar maka tidak mengetahui akan kesalahan ini. Dia sangka tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Oh ternyata keliru menurut ustaz, menurut kiai, menurut syekh. Nah, makanya namanya apa? Lahan khafi, kesalahan yang samar, kesalahan yang tersembunyi dari orang-orang yang belum mengetahuinya. Baik. Kesalahan khafi, kesalahan yang samar atau tersembunyi tersebut, contohnya misalkan, nah kita lihat di sini. Apa itu lahan khafi? Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin ka tarkil wasfi. Kesalahan khafi atau lahan khafi adalah kesalahan pada urf. Ya, urf qiraah itu adalah tata cara yang diajarkan oleh guru, diambil lagi dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW bahwa tata cara membaca Al-Quran itu seperti ini loh. Baik. Min ghairi ikhlalin, memang tidak berubah artinya. Lahan khafi itu artinya memang tidak berubah, tapi bukan begitu Al-Quran dibaca, begitu. Baik. Jadi memang tidak mengubah arti. Antum salah di situ, artinya nggak berubah. Betul, artinya nggak berubah. Lantas ketika artinya tidak berubah, jangan langsung, wah kan artinya nggak berubah, ya sudah nggak apa-apa dong. Enggak. Al-Quran ada tata cara membacanya. Sebagaimana yang diriwayatkan ya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau mengajarkan bacaan Al-Quran kepada seseorang. Dan seseorang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tatkala menemui innamas shadaqatu lil fuqara'i, dia baca dua harakat. Baik, lil fuqara'i wal masakin. Harusnya lil fuqara'i wal masakin. Mat wajib. 4 harakat atau 5 harakat. Nanti di riwayat lain bahkan sampai 6 harakat, riwayat Warsh dan juga atau qiraah Hamzah misalkan. Itu membacanya dengan apa? 6 harakat. Intinya lebih panjang dari 2 harakat. Kalau mat wajib muttasil lebih panjang dari 2 harakat. Secara arti apakah berubah? Membaca lil fuqara'i 2 harakat dengan lil fuqara'i 4 harakat atau lil fuqara'i tetap sama bagi orang-orang fakir, untuk orang-orang fakir. Tetapi meskipun artinya tidak berubah, beliau tetap menegurnya. Mahakada aqra'aniha Rasulullah SAW. Bukan begini Rasulullah SAW membacakannya kepada saya. Lantas bagaimana cara bacanya? Famaddaha. Maka beliau pun membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Akhirnya itu adalah kesalahan yang khafi. Kesalahan yang samar.
Seseorang yang baru belajar mungkin tidak tahu kalau itu suatu kesalahan. Jadi konsistensi pada mat. Tadinya 2 harokat dibaca 4 harokat. Tadinya 4 harokat dibacanya cuma 2 harokat. Tadinya 6 harokat cuma dibaca 4 harokat. Misalkan baca waladhdallin 4 harokat saja. Secara makna tidak berubah. Tetapi secara urf, kebiasaan atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya terus sampai kepada kita, bukan seperti itu caranya. Nah, paham insyaallah? Ini namanya lahan apa? Lahan khafi. Memang secara makna tidak berubah, tapi itu suatu kesalahan. Dan kesalahan itu diketahui oleh orang yang mutakhassisin, orang yang spesialisasi di dalam bidang ilmu tajwid. Nah, itu contohnya, yaitu tidak memanjangkan mad dengan benar pada lingkup 2 sampai 6, 6 jadi 2, 6 jadi 4, atau 4 jadi 6, 4 jadi 2, masih dalam lingkup mad. Kalau sudah 2 jadi 1, 6 jadi 1, ini sudah keluar dari lingkup mad ya. Ini jelas ini kesalahan yang sangat mengubah arti gitu. Iyyaka na'budu wa iya misalkan, mengubah arti. Atau innamas shadaqatu lil fuqara'i, harusnya fuqara'i, minimal ya 2 harakat panjang walaupun tetap salah khafi tapi maknanya tidak berubah. Kalau dibaca fuqara'i misalkan, maka maknanya berubah jelas karena nabrak lingkup mad jadi 1 harakat. Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian gunnah yang tadinya dipanjangkan tidak dipanjangkan. Contoh misalkan orang baca amma yatasaalun. Salah tidak? Salah. Apa salahnya? Gunnahnya tidak dipanjangkan. Harusnya gunnahnya dipanjangkan. Amma yatasaalun. Atau qul a'udzu birabbin nas. Orang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maknanya berubah tidak? Tidak. Tapi bukan begitu Al-Qur'an dibaca. Maka ini namanya lahan apa? Khafi. Baik. Contoh lain misalkan, silakan tampilkan situ ada beberapa poin. Yang pertama tadi misalkan mengurangi kadar gunnah yang sempurna, harusnya panjang gunnahnya tidak dipanjangkan. Kemudian menambah gunnah yang tadinya tidak dipanjangkan gunnahnya jadi dipanjangkan. Contoh misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalkan. Ini kan menambahkan gunnah dari kadar yang semestinya. Harusnya gunnahnya tidak dipanjangkan. Harusnya hanya aslul gunnah, pokok gunnah saja. Kok ini malah dijadikan gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Maka ini juga kesalahan khafi. Maknanya apakah berubah? Tidak. Tapi bukan begitu Al-Quran dibaca. Baik. Contoh lagi, pada lahan khafi adalah berlebihan dalam memberikan sifat takrir pada huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Qur Rabbi. Harusnya apa? Baik. Getarannya dihaluskan, dilembutkan. Ini juga termasuk lahan khafi. Contoh lain misalkan menebalkan lam pada yang bukan tempatnya. Contoh, misalkan lamnya harusnya tipis. Wal yatalattaf. Dibacanya wal yatalattaf. Lo. Harusnya la. Yatala, bukan lattaf, tapi lattaf. Nah, ini juga menebalkan lam bukan pada tempatnya. Maknanya memang mungkin tidak berubah, tapi apa? Bukan begitu dibacanya. Seperti itu. Taib. Dan tidak menguasai kadar mad yang memiliki panjang yang berbeda. Baik, itu diantara lahan khafi. Jelas insyaallah? Baik, cukup insyaallah untuk pembahasan kita tentang mengenal lahan dan juga pembagiannya. Semoga bisa difahami. Jangan lupa ini pembahasan yang penting yang selainnya kita kuasai agar kita mencapai tujuan dari mempelajari ilmu tajwid, yaitu terjaga lisan kita dari lahan tatkala membaca Al-Quran. Saunul lisan anil lahni fi qiraatil Quran. Itu menjaga lisan kita dari lahan, dari kesalahan. Al-khata, dari kesalahan. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah itu adalah menjadi motivasi untuk kita semuanya, para qurra dan para ikhwan semuanya, terutama kaum muslimin dan muslimat yang baru belajar membaca Al-Quran atau mungkin juga belum bisa, harus semangat lagi untuk bisa belajar, dan yang sudah pun untuk senantiasa
menjaga dari kesalahan-kesalahan lahnul yang khafi terutama, karena hanya orang-orang khusus yang mengetahuinya. Ikhwatu iman rahimani wa yakum. Maka dari itu, ini adalah merupakan sesuatu hal ataupun pelajaran yang sangat penting dan berharga untuk kita. Setelah kita mengetahui kesalahan besar yang wajib kita tinggalkan, kita juga harus mengetahui kesalahan-kesalahan kecil sehingga kita terbebas dari kesalahan tersebut. Nah, makanya itu ikhwatu iman rahimani wa yakum, jangan kemana-mana. Atau mungkin ada pertanyaan mengenai kesalahan-kesalahan ataupun mungkin dari Bapak Ibu sekalian di rumah ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal seputar kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini bagaimana hukumnya, boleh ataupun tidak? Silakan dilayangkan di 0811907913. Dan ikhwatu iman rahimani wa yakum, insyaallah setelah ini kita akan membaca ataupun talaki dari surat Al-Insan 1 sampai dengan 10. Jangan kemana-mana, talaki, tahsin, tilawah, dan qiraah Quran interaktif akan kembali setelah yang berikut ini. Jazakumullah khairan, masih setia bersama dengan talaki, tahsin, tilawah, dan qiraah Quran interaktif. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan talaki bersama dengan Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala, yaitu surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 10. Silakan disimak baik-baik dan nanti akan kami berikan kesempatan kepada ikhwan ataupun bapak-bapak di line telepon untuk membaca surat Al-Insan 1 sampai dengan 10. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan sesi talaki pembacaan surah Al-Insan ayat 1 sampai 10. Silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi hal ata 'alal insani, ini surah Al-Insan termasuk surah yang ayatnya lumayan sedikit panjang ya, di juz 29 ini. Jadi memang harus kita bersiap-siap untuk tarik nafas secukupnya, menyesuaikan dengan ayat-ayatnya sehingga kita bisa berhenti di tempat yang tepat. Kalau bisa sampai akhir ayat alhamdulillah. Tapi kalau tidak sampai, kita akan berikan nanti bagaimana cara memulai kembalinya, ibtidanya. Baik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun sya. Lam yakun sya. Tipiskan ya. Lam yakun sya. Siap-siap ke shin. Kun sya.
syai'an tipis, madhku tipis, jangan madhku tapi madhku, kakiku dhammahnya tipiskan, madhkura ra. Baik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan 2 harakat. Ini mad iwad dibaca 2 harakat saja. Jangan madhkura kepanjangan atau madhkura kita tutup dengan hamzah, salah juga. Jadi jangan ditutup dengan apa? Hamzah. Dilepas saja. Madhkura ra. Taib. Habis di udara atau nafas kita tatkala habis maka terhenti pula huruf mad tersebut. Madhkura, bukan mentok di hamzah. Madhkura, bukan. Tapi madhkura, seperti itu. Ayat yang kedua sedikit panjang. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kalau misalkan nggak kuat sampai akhir, maka upayakan berhenti nabtalih, baru ulangi lagi. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Faja, cara bacanya faja, janya fathah, bukan faja, tapi faja'alnahu, lamnya jelaskan. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna. Baik, apabila ada lam fiil ya bertemu dengan nun, nah ini hati-hati karena lam dan nun ini jaraknya berdekatan, lam dan nun jaraknya berdekatan, atau bagi yang berpendapat 14 makhraj bahkan makhrajnya sama. Ya, seperti pendapatnya Al-Farra dan juga Qutrub dan juga Al-Jarmi yang mengatakan lam, nun dan ra itu satu makhraj, tapi dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas, maka harus hati-hati. Jangan faja'annahu, ja'annahu, tapi ja'al huruf lam l faja'alnahu sami'an basira. Ba tipis, ba jangan bausi, tapi ba si tebalkan dan kasrahnya jelaskan. Basi jangan basi, basira. Baik. Ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Mudah insyaallah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik. Nah, pada kata salasila di situ kita lihat alifnya di atasnya ada sifar mustadir. Kalau tandanya di situ sifar mustadir, maka maksudnya adalah baik itu saat berhenti maupun saat waqaf, alifnya atau huruf madnya tidak dianggap. Jadi salasil. Nah, meskipun di sini nanti ada perbedaan cara baca pada tariq ya, pada jalur baik itu syatibiyah maupun thayyibah. Nah, ala kulli hal ya, kalau kita melihat pada bobotnya di situ tandanya adalah sifar mustadir, maka berhentinya adalah dengan salasil. Kalau dilanjut maka alifnya tidak dianggap, lanya pendek, salasila wa aghlala, bukan salasila wa aghlala, tapi salasila wa aghlala wa sa'ira. Wallahu a'lam bishawab. Nanti jika ada kekeliruan kami akan koreksi, kami akan ralat kembali. Nah, selanjutnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mizajuha kafura. Pada kata min ka'sin, ka'sin hamzahnya jelaskan ya. Ka'sin jangan ka'sin tapi ka'sin. Biasa. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainai, ai jangan masuk hidung, jangan ai tapi ai nai yashrabu, yash tipiskan shinnya, rabu biha ibadullahi yufajjirunaha, ru tebalkan, yufajjirunaha tafjira. Baik.
Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarr. Tebalkan rohnya. Syarruhu sinnya tipiskan, ditarik supaya terjaga ketipisannya dan alirkan rokhawah tajam juga, memiliki sifat shafir. Mustatira. Tanya tipis. Tapi jangan berlebihan saat menipiskan, jangan tapi ta biasa, mustatira, jangan salah, tapi ta biasa, mustatira. Wa yut'imuna, tebalkan ta'nya. Jadi huruf ta huruf yang tebal, qalqalahnya juga ikut tebal. Jangan wayuta, tapi yuto. Tayyib ta yuto. Jangan yuta tapi yut'imuna. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum, sama tebalkan, nut'imukum liwajhillahi, wajh huruf jimnya kita berikan sifat syiddah kuat, jangan wajhillah, jangan lemas, wajh baik, memantul wajhillahi, la nuridu minkum jazaa'an wala kunya tipis, syukura. Inna nakhafu mir rabbina, di sini hati-hati. Nah, kalau kita bacanya mir rabbina, ini lahan khafi. Ya, kesalahan yang samar tersembunyi, tapi salah. Mir rabbina salah. Harusnya mir rabbina yauman abusan tebalkan, qamtarira. Jadi mudah insyaallah ya. Jadi tebal tipisnya perhatikan, kemudian juga tadi lahan-lahannya diperhatikan, kesalahannya, kemudian juga waqaf ibtida'nya juga diperhatikan. Nah, barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz yang sudah mentalkin kita, yaitu lagi surat Al-Insan 1 sampai dengan 10. Ikhwati man rahimanallahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada antum sekalian untuk membaca ya, untuk ikhwan di 0811907912. Bisa dimulai dari sekarang, dan mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu tajwid. Kami juga persilakan antum untuk melayangkan WA-nya di 0811907913. Taib. Kami sudah memberikan kepada antum kesempatan. Sebenarnya sudah ada yang masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Faiz Ustaz di Sumatera Barat. Oh, Abu Faiz di Sumatera Barat. Langsung untuk membaca surat Al-Insan Bapak ya? Iya Ustaz. Ya, tafadhal masykuran. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin ya. A'udzu billah, lanya tipis, jangan billah, ya. Billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Hanya tipis ya, nutfah. Ya, nutfah, enam Ustaz. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa sa'ira. Innal abrara tipis dulu banyak. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا همزة jelaskan. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Inna nakhafu min rabbina yawman dua harakat ya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Nah, ada yang bertanyakan Abu Faiz di Sumatera Barat? Untuk saat ini tidak ada Ustaz. Nah, di sana belajar tahsin ya? Iya Ustaz, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, semoga istiqomah terus. Amin Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Abu Faiz di Sumatera Barat. Mungkin di belakang beliau ada siapa? Kami tunggu di line telepon 08 1190912 ya. Ataupun mungkin pemirsa ada pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu tajwid, silakan dilayangkan di 08190913. Sudah ada kami yang masuk di belakang Abu Faiz di Sumatera Barat. Tafadhal masykuran. Ya, ini sambil menunggu Ustaz ya, ada satu pertanyaan Ustaz, ini dari hamba Allah. Ketika menambahkan atau mengurangi tasydid dalam Al-Quran, apakah termasuk kesalahan besar ataupun kecil? Kemudian yang keduanya mengenai tasydid juga, ketika ada huruf yang bertasydid, harusnya tidak digunakan atau ditahan, tetapi dia ditahan, hukumnya kesalahan besar atau kecil. Jazakumullah khairan. Contohnya dalam surat Waladhdallin gitu Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Baik. Yang pertama yang harus kita garis bawahi ya, tadi yang disebutkan adalah lahan jali dan lahan khafi, itu kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar gitu ya. Jadi yang menjadi poin perhatiannya adalah jelas atau samar. Jadi bukan besar atau kecil, tapi jelas atau samar. Nah, maka kalau dilihat dari jelas atau samarnya, untuk kesalahan yang tasydid tadi adalah kesalahan yang samar, karena tidak semua orang mengetahuinya. Misalkan saat membaca tadi waladhdallin, nah, dia dipanjangkan seperti nun tasydid atau mim tasydid, seperti yang gunnah mutawalah, maka ini kesalahan ya. Dan ini tentunya menambah huruf sebenarnya, karena lam tasydid itu dua saja, yaitu lam sukun plus lam berharokat ya, maka yang ngalir sedikit tadi adalah aliran dari sifat tawasud dari huruf lam sukun. Jadi waladhdall, kita tekan sedikit nabr ya, untuk menunjukkan ini dua huruf. Dhallin,
bukan lin. Jadi apakah ini kesalahan diketahui oleh semua orang? Tidak kan? Buktinya ada yang enggak ada yang salah gitu. Oh ternyata salah. Salahnya apa? Lamnya terlalu dipanjangkan temponya, seperti temponya nun tasydid atau mim tasydid, seperti gunnah mutawwalah, seperti gunnah yang dipanjangkan. Dan ini kesalahan. Jelas insyaallah. Baik. Jadi yang menjadi poin pentingnya tadi ya, untuk lahan jali dan lahan khafi itu adalah kesalahannya jelas atau samar gitu. Jadi kalau masuknya besar atau kecil, ya nanti lain pembahasan lagi nanti. Jadi bukan diartikannya lahan jali sebagai kesalahan besar, kemudian lahan khafi sebagai kesalahan kecil, bukan. Tapi apa? Samar atau jelas. Itu patokannya ya. Jadi jelas atau samar. Allah a'lam bishawab. Baik, itu dulu. Baik. Kalau yang untuk tadi Ustaz, satu poinnya tadi adalah menambahkan dan mengurangi tasydid. Menambahkan. Kalau menambahkan berarti contohnya seperti waladhdallin tadi ya. Kalau mengurangi seperti misalkan iya karena ya, mungkin bisa. Harusnya iya ditekan, ditasydid, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga mengurangi huruf. Hanya saja samar bagi sebagian orang, sehingga maksudnya juga khafi karena samar bagi sebagian orang. Kalau jelas-jelas harokatnya berubah atau hurufnya berubah itu jadi. Tapi kalau ditanya apakah ini tadi mengubah makna atau tidak, ya, jadi sebenarnya bisa kita tambahkan. Kesalahan khafi sekalipun bisa jadi akan mengubah makna sebenarnya. Kalau tadi min ghairi ikhlalin, tanpa mengubah atau tanpa merusak makna, ini juga perlu kita perjelas bahwa terkadang kesalahan khafi pun seperti mengurangi huruf ini adalah apa? Mengubah makna, seperti iyyaka na'budu. Tentunya berubah karena hurufnya ada yang dikurangi gitu ya. Walaupun sebagian orang tidak menyadarinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan kami menunggu antum di 0811907912. Sudah yang telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dengan Mas Rafiqul ya? Naam. Iya, tafadhal Mas Rafiqul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin tadi biasa. Jangan terlalu ditekan ya, untuk jangan. Biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Nanti dilatih ainnya agak dilemeskan sedikit. Jangan tapi biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Ulangin dari min nutfatin. Nuto jangan diputus, jangan nuto. Jangan nuto tapi nutfatin. Min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Masya Allah. Dan ain, khusus ain nanti ya, ainnya jangan terlalu ditekan. Seperti tadi, faja'alnahu sami'an. Nanti dilatih untuk dilemaskan sedikit ya, Rafiqul ya. Baik. Faja'alnahu sami'an basira. Baik, lanjut. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aqlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف. Untuk innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu, tadi antum berhenti ya. Tapi ahsannya dilanjut karena maqulul qaul, jadi perkataannya supaya nyambung. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, bagus. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bagus, barakallahu fiik. Untuk Rafiqul nanti dilatih ain ya, satu huruf saja yang dilatih. Huruf ain jangan terlalu ditekan ya, seperti a'u, jangan sami'am, faja'al, nah itu jangan. Tapi agak dilemesin, faja'alnahu, a'udhu, sami'a. Coba dilemesin sedikit, sami'a. Sami'am. Oh, jangan sami'am, jangan terlalu ditekan. Am, jangan. Biasa. Sami'am basira. Itu lebih enak didengarnya juga. Jadi tidak terlalu ditekan begitu. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak, Mas Rafiqul? Yakfi. Masya Allah. Baik, barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Mas Rafiqul. Kemudian kita lanjutkan kembali di line telepon 0811907912. Ini saudara yang masuk. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Sahla di Gorontalo. Abu Sahla di Gorontalo. Silahkan, tafadhal masykuran langsung ya. Silakan Bapak. Tafadhal. Nah, Ustaz. Untuk ini fokus di suara telepon saja ya. Jangan nunggu di TV. Nah, Ustaz. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
عينا يشرب بها Jangan yosh. Yesh, tipiskan. نعم أستاذ عينا يشرب بها عباد الله Jangan ibadu. Jangan ibadu. Ibadu. Ibadullah. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Sekali lagi, dalnya masih terlalu tebal itu. Ibadu biasa. Ibadullahi. نعم أستاذ عينا يشرب بها Yesh, lagi yesh. Tipiskan lagi. Yesh. نعم أستاذ عينا يشرب بها عباد الله Taib, coba perhatikan. Jangan fokus kepada Allah-nya dulu ya. Ibadu biasa. Coba ibadu biasa. عباد Nah, tipis kan? Ibadu. Coba. عباد Nah, ini tipis. Dullah. Dipanjangkan du-nya dulu supaya terjaga ketipisannya. Ibadullah. Allah, jangan ibadullah. Do. Tapi du. Ibadu. Du tipis. Dullah. Taib. Itu nanti melatihnya ya. Dipanjangkan dulu supaya terjaga ketipisannya. Baru kemudian fokus ke yang tebal. نعم أستاذ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Nah, seperti itu caranya. Terus lanjut. نعم أستاذ يوفون بالنذر Jangan nadri, jangan dikol-kolahkan. Nadri itu zal. نعم أستاذ يوفون بالنذر ويخافون يوما Wa yakhafuna. Dua harakat. نعم أستاذ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء أو نعم أستاذ إنما نطعمكم نوطو تبالغ نوطو. نعم أستاذ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Jayyid, barakallahu fiik Abu Sahla di Gorontalo. Nama aslinya siapa Afwan? Kalau boleh tahu. Muhammad Yudian Sapida Ustaz. Masya Allah. Belajar tahsin dan mengajar juga sepertinya. Tidak Ustaz, cuma hanya latihan ikut astin sama Ustaz di sini saja Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Ya, semoga bisa dapat guru di sana ya. Nah Ustaz. Nah. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Mau bertanya Ustaz terkait ketika kita membaca ayat yang panjang dan mungkin kita tidak mengerti bahasa Arab, itu untuk berhentinya dan melanjutkannya kembali bagaimana ahsannya Ustaz? Taib. Kalau memang panjangnya tersebut masih ada tanda-tandanya seperti tanda wakaf dan sebagainya, ikuti tanda wakafnya. Jika tandanya misalkan jim maka boleh berhenti, atau sholat juga boleh juga sebenarnya, kemudian qala juga boleh. Adapun tandanya la itu maksudnya bukan dilarang berhenti, boleh berhenti. Hanya saja jangan langsung dimulai dari kata setelahnya. Contoh misalkan di surah Al-Muddathir itu kan ada ayatnya panjang, satu ayat panjang kemudian nanti banyak tanda la semua. Taib. Itu bukan larangan untuk berhenti di situ. Sebenarnya boleh. Misalkan wa ma ja'alna iddata atau apa ayatnya yang panjang itu?
Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Misalkan ada tanda di wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, tanda lam. Baik. Bukan berarti dilarang berhenti pada malaikah, boleh. Diulang lagi maksudnya. Jangan langsung wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, tapi illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Ulangi lagi, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina, dan seterusnya. Jadi kalau ada tanda lam dilarang berhenti, itu bukan berarti, intinya bukan berarti kita dilarang untuk berhenti padanya. Boleh berhenti, hanya saja harus mengulangi dari kata sebelumnya. Jelas insyaallah. Jadi kalau memang belum paham bahasa Arab, ya mau nggak mau taklid kepada tanda wakaf gitu, karena namanya belum tahu bahasa Arab. Dan kuncinya nanti kalau seperti itu mulai dari huruf waw lagi. Kalau ada huruf waw panjang, misalkan wa seperti itu, berhenti sebelum waw, ngulangi lagi dari sebelumnya yang ada wawunya juga. Seperti tadi wa ma ja'alna, berarti dari wawunya, bukan ja'alna iddatahum, tapi wa ma ja'alna iddatahum gitu. Mafhum insyaallah. Atau ada thumma misalkan, atau ada fa misalkan, thummal dan thummal jahima misalkan, atau thumma yang lain. Seperti itu ya. Insyaallah bisa dipahami ya, Abu Sahla. Nah, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dan mungkin itu juga sama dengan dalam surat ini Ustaz ya, surat Al-Fatihah yang terakhir ya. Itu kan ada lam alif gitu ya. Nah. Jadi asalnya di situ disambung Ustaz ya. Nah, karena kebanyakan untuk pembahasan surat Al-Fatihah ini sedikit lain karena pembahasannya nanti di ilmu qiraat juga. Jadi ini tadi Abu Salam masih nyambung? Sudah terputus. Sudah terputus. Baik. Jadi untuk surah Al-Fatihah memang ada dua versi. Jadi ada dua versi hitungannya mushaf Madani, mushaf Madinah seperti qiraatnya Imam Nafi' misalkan. Itu membaca pada suratul ladzina an'amta 'alaihim. Baik, berhenti di situ karena itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi bedanya kalau yang mushafnya Madani, mushaf Madinah, bukan mushaf standar Madinah sekarang, bukan ya. Maksudnya dalam qiraat nanti kita kenal dengan Addul ay. Jadi perhitungan ayat menurut mushaf Madani, kemudian nantinya mushaf Makki dan juga mushaf Kufi gitu ya. Kufi itu maksudnya ahli Kufah seperti Asim, kemudian Al-Kisai, kemudian Hamzah, itu nanti kalau kita pelajari ilmu qiraat. Nah, hanya perbedaannya antara mushaf Makki dengan Madani misalkan beda, atau Kufi. Kalau di Asim Al-Kufi kan Imam Asim Al-Kufi, riwayat Hafiz an Asim yang kita baca ini, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Kalau di Nafi' maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlahnya sama-sama 7 ayat, hanya saja apakah bismillahnya termasuk ayat pertama atau bukan, itu yang beda. Baik, kalau Asim ayat pertamanya bismillah, kalau Nafi' tidak, bukan pertamanya bismillah, tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saat membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim, Nafi' berhenti di situ karena akhir ayat, sedangkan Asim dilanjut. Kenapa? Karena belum selesai ayatnya. Ayatnya adalah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga tandanya di situ ada lam. Dilarang kalau riwayat Hafiz an Asim di situ di mushafnya ada lam. Enggak boleh berhenti di situ. Suratul ladzina an'amta 'alaihim enggak boleh berhenti. Kemudian lanjut dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa enggak boleh lanjut dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Karena dari majrur, dari kasrah. Baik. Hanya saja karena khusus Al-Fatihah ini namanya perbedaan variatif qiraat. Taib, dan Rasulullah pernah mengamalkan kedua-duanya, maka meskipun membaca dengan riwayat Hafiz, sebagian ulama membolehkan berhenti pada suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Karena pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu kami tanyakan kepada guru kami Syekh Hisham misalkan, gimana Syekh pendapat antum kalau berhenti di suratul ladzina an'amta 'alaihim, padahal bacanya riwayat Hafiz dan kita tahu Hafiz di situ belum selesai ayat, maka kata beliau tidak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah mempraktekannya, dan ini perbedaan qiraat variatif meskipun pakai riwayat Hafiz, qiraatnya Asim belum selesai ayat, tapi karena pernah diamalkan Rasulullah berhenti di situ maka tidak mengapa. Nah, beda nanti kalau yang di tengah-tengah ayat yang tidak ada perbedaan qiraat. Nah, itu lain lagi nanti seperti tadi la seperti surah Al-Mudaththir panjang. Ini enggak ada perbedaan dalam qiraat, dalam perhitungan ayat-ayatnya. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini walaupun kalau ingin lebih selamat, misalkan lebih aman, lebih tenang,
Antum sambung terus karena ini udah bagi baca riwayat Hafiz dan Asim, mengikuti ulama yang melarang untuk berhenti juga boleh. Nah, yang jelas kita harus berlapang dada bahwa ada yang berpendapat boleh berhenti di situ. Jadi ada yang mensiasati begini. Yang pertama, disambung secara penuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sedang membicarakan riwayat Hafiz dan Asim ya. Jadi panjang semuanya disambung tanpa berhenti. Yang kedua, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dipotong. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang sering. Nah, ini tidak mengapa meskipun sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Kenapa? Karena riwayat Hafiz dan Asim itu belum selesai ayat. Sedangkan mulai dari majrur, dari kasrah tidak diperkenankan. Mulai itu dari marfu gitu. Baik, yang ketiga caranya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, berhenti di 'alaihim yang kedua, ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cara yang ketiga. Hanya antum silahkan mengamalkan salah satunya, tapi ingat tadi ada perbedaan pendapat para ulama. Allah a'lam bishawab. Nah, baik, masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, penjelasannya tadi ada kaitannya Ustaz ya. Jadi tapi kita masya Allah mendapatkan faedah yang luar biasa dari Al-Fatihah ya. Intinya berarti harus berlapang dada dan berusaha untuk membaca yang terbaik tentunya Ustaz ya dengan ilmu. Tapi mungkin ini adalah penelpon terakhir kami angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Selamat Abu Ibrahim dari Malang, Jawa Timur, Ustaz. Bapak Selamat Abu Ibrahim dari Malang. Tafadhal masykurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. untuk huruf ra-nya jangan masuk hidung ya, jangan nirrahim. Nirrahiyah, nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an. Baik, ulangi lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Tayyib, barakallahu fiik. Taufik barakallahu. Selamat Abu Ibrahim. Nah, antum talaki dengan Ustaz atau Syekh siapa? Ana di sini talaki sama Ustaz Hernawan, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah, barakallahu fiikum. Sepertinya teman di Facebook ya? Iya, nah Ustaz. Nah, baik. Nah, barakallahu fiik, Syekh. Wafik barakallahu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Bapak Selamat? Cukup insyaallah Ustaz. Cukup. Syukran, jazakumullah khairan. Dan beliau sebagai penelpon terakhir untuk interaktif pada kesempatan malam ini, Ustaz. Ada satu pertanyaan atau mungkin dua nanti untuk ikhtam, Ustaz. Pertanyaan singkat. Assalamualaikum, apa hukumnya jika membaca jalur satibi? Mad jaiznya dibaca dengan 2 harokat, Ustaz. Ini dari pemirsa di Kalimantan Barat. Nah, untuk mad jaiz pada jalur syatibiyah dibacanya 4 atau 5 harokat. Jadi untuk jalur syatibiyah itu mudah malahan. Untuk jaiz dan wajib disamakan saja 4 harokat, itu cukup insyaallah. Jadi kalau bertemu qul ya ayyuhal kafirun, kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, disamakan saja antara jaiz dan wajib, sama-sama 4 harokat. Kenapa? Karena 2 harokat pada mad jaiz itu jalurnya adalah thayyibatun nashr. Jadi pada jalur thayyibatun nashr itu pun syaratnya harus memahami beberapa kaidah cara baca juga yang ada pada jalur tersebut. Jadi kalau pengen baca dengan 2 harokat pada jaiz munfasil, nanti pada kata misalkan bastah itu dengan sin atau dengan shad, dengan shad. Kemudian ya basutu pada surah Al-Baqarah, apakah dengan sin atau dengan shad, dengan shad. Kalau di syatibiyah kan ya basutu, kalau ini dengan ya basutu. Kalau di syatibiyah bastah dengan sin, kalau ini dengan bastah misalkan. Jadi beberapa perbedaan tersebut harus diketahui juga. Ada beberapa kaidah ya, seperti misalkan pada fama'atan, apakah fama'atani atau fama'atan, begitu misalkan. Kemudian pada kata du'afa, apakah bisa du'afa dan du'afa atau hanya du'afa saja dengan fathah saja. Nah, ini kaidah-kaidah yang harus diketahui juga. Baik, jadi kalau pengen baca 2 harokat, ya harus tahu kaidah-kaidah yang lain tadi. Nah, syukran, jazakumullah khairan. Kemudian dari Abu Rafi di Tambun. Assalamualaikum, ana pernah dengar tentang bacaan kala pada surat Al-Humazah dan surat At-Takatsur ada perbedaan dalam bacaan berhenti dan langsung. Apakah suatu kesalahan atau bukan, Ustadz? Mohon minta penjelasannya. Nah, jadi untuk surah Al-Humazah, kata kalla di situ maknanya bantahan. Dan pembahasan tentang waqaf pada kata kalla ini ada pembahasannya sendiri ya. Alhamdulillah guru dari guru kami yaitu Syekh Ali Taufik An-Nahas, itu guru dari Syekh Abdul Karim. Beliau punya kitab yaitu Risalatun fil Waqfi ala kalla wa bala wa ba'dul kalimati fil Qur'anil Karim atau fil Qur'anil Azim. Jadi risalah ya tentang kaidah berhenti pada kata kalla, kemudian kata bala, kemudian kata na'am, kata dzalik, kata kadzalik, kata in, sebelum in dan sebelum lau syartiyah misalkan. Dan itu pembahasan yang cukup menarik dan alhamdulillah buku tersebut sudah kami terjemahkan dan pernah kita adakan daurah juga bersama Syekh maupun saat sendiri secara online. Dan ini pembahasannya cukup menarik. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Kalau kallanya bermakna bantahan ya, seperti kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ayat sebelumnya yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuatnya kekal. Maka kalla sekali-kali tidak, itu membantah, tidak, hartanya tidak membuatnya kekal. La yumbadzanna fil hutamah. Sungguh dia kelak akan diseret atau dimasukkan di neraka hutamah. Berarti kallanya di situ berhenti. Kenapa? Karena penegasannya lebih kuat ketika berhenti di situ. Kalla sekali-kali tidak. Gitu. Tapi kalau di surah At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, itu maknanya adalah haqqan atau ala gitu ya, penegasan, ingatlah, ketahuilah, atau haqqan ya, membenarkan, menegaskan, bukan bantahan gitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, alhaakumut takatsur, sungguh telah menghancurkan, membinasakan kalian at-takatsur, memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian memasuki atau menziarahi kubur-kubur. Ini beberapa tafsiran para ulama.
Namun intinya adalah kalla sawfa ta'lamun, sungguh. Nah, di situ. Jadi bukan bantahan, tapi apa? Penegasan. Sungguh kelak kalian pasti akan tahu sendiri. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, gitu ya. Kemudian sungguh, gitu. Haqqan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh, gitu ya. Atau dalam surah Al-Mutaffifin misalkan kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Itu haqqan, sungguh. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab, itu ada dua penafsiran. Kitab maksudnya adalah buku, catatan, atau kitab itu adalah wajib, suatu yang wajib. Kutiba alaikum, ya wajib bagi orang-orang yang orang-orang baik itu, lafi 'illiyyin, atau ketetapan. Nah, itu ketetapan maksudnya wajib itu, atau buku catatan gitu ya. Nah, intinya pada pembahasan kalla itu ada kaidahnya gitu. Dan apabila kita salah berhenti atau lanjut, apakah ini termasuk lahan atau tidak gitu ya. Hukum berhenti pada kalla yang di surah Al-Humazah tadi bukan wajib, tapi boleh. Jadi kalla la yumbadzanna fil hutama, atau baca lanjut juga boleh. Hanya saat berhenti itu penegasannya lebih kuat gitu. Sekali-kali tidak, ya, seperti dibentak dulu. Sekali-kali tidak, bukan begitu, bukan seperti yang dia sangka. Gitu. Kalau dilanjut boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Baik, jadi kalau ketika dilanjut ya boleh. Nah, tapi kalau yang kalla sawfa ta'lamun itu dilanjut. Gitu. Andai pun seandainya itu digolongkan sebagai lahan pun bukan lahan yang jali tentunya, lahan yang khafi. Gitu. Ini berkaitan dengan makna, berkaitan dengan waqaf ibtidah ini tentang rasa, tentang makna. Maka tidak bisa langsung kita katakan lahannya lahan jali, tidak. Karena lahan jali tadi ingat ya, kaidahnya lahan jali itu khata'un fil mabna, pada bentuknya berubah atau tidak. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ternyata Masya Allah antusias dari para pemirsa Ustaz. Mungkin ada terkaitan dengan tadi yang Ustaz menjelaskan waw, fa, dan summa Ustaz ya. Apakah boleh langsung melanjutkan ayat apa berhenti di huruf-huruf ataf tersebut Ustaz? Kalau menemukan huruf summa, wa gitu kan, apakah boleh berarti langsung berhenti sebelumnya kemudian dilanjut dari situ? Tidak, kalau di tengah-tengah ayat tidak boleh. Jadi kalau di tengah-tengah ayat misalkan hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, kemudian langsung wa ma uhilla li ghairillah, ini tidak boleh gitu kan. Atau misalkan inna hadainahu yang faj'alnahu tadi misalkan nabtali faj'alnahu sami'an basira, itu tidak bisa juga karena fa-nya di situ masih nyambung dengan sebelumnya gitu. Tsumma misalkan apa misalkan yang agak panjang sedikit, summa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat misalkan thumma lam yatubu misalkan, atau innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Ini enggak boleh semuanya. Kenapa? Karena belum selesai maknanya. Jadi kalau mau mulai thumma atau fa atau waw dari awal ayat itu baru boleh. Kalau awal ayat gitu ya. Kalau di tengah-tengah ayat nggak bisa, kecuali dalam rangka mengulang tadi. Catatan untuk mengulang Ustaz ya, bukan untuk memulai dari situ. Untuk memulai langsung pas berhentinya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dan terakhir Ustaz, sebagai ikhtitam juga ada pertanyaan. Mohon pencerahannya Ustaz, kami baru ngaji menjelaskan bagaimana cara ataupun adab-adab membaca Al-Qur'an, apakah harus senantiasa dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan shadaqallah. Syukran. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk basmalah itu tidak diwajibkan, hukumnya sunnah. Kalau di depan surat itu sunnah, jadi misalkan, tapi ini sunnahnya lebih ditekankan. Misalkan kita baca di awal surat, kecuali surat Taubah, maka dimulai dengan basmalah terlebih dahulu. Baca surat An-Nas, basmalah dulu. Baca surat Al-Falaq, basmalah dulu. Kalau di awal surat. Tapi kalau di tengah-tengah surat khuyyira man tala, maka diberi pilihan. Antum boleh baca basmalah atau tidak. Boleh basmalah atau tanpa basmalah. Kalau di tengah-tengah surat. Kalau berkenaan dengan nama Allah maka disunahkan untuk basmalah. Contoh misalkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ya basmalah dulu. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa, seolah-olah ar-rajim lagi ngomongin syaitonir rajim, tiba-tiba Allahu la ilaha, atau huwa Allahu.
Seolah-olah kayak huwa ini kembalinya pada syaitanir rajim tadi. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim dulu. Tapi adapun shadaqallahul azim ini permasalahan yang sedikit perlu pembahasan. Jadi ini sesuatu yang memang menjadi seperti tradisi saja. Akan tetapi tidak ada dalil yang jelas untuk membaca shadaqallahul azim di akhir saat baca Al-Quran. Jadi kalau selesai baca Al-Quran harus shadaqallahul azim, nah ini tentunya tidak memiliki landasan. Nah, maka kita beramal sesuai dengan landasan, sesuai dengan dalil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Jadi mungkin kalau bismillah adalah merupakan pilihan Ustaz ya. Kemudian mungkin diawali dulu dengan isti'adzah Ustaz ya mungkin. Nah, tentunya yang penekanannya lebih isti'adzah dulu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz dulu, isti'adzah dulu baru bismillah. Kalau shadaqallahul azim tadi ada yang baca misalkan dengan berlandaskan qul shadaqallah. Ya, katakanlah shadaqallah. Nah, itu maksudnya bukan saat baca Al-Qur'an, itu secara umum. Qul shadaqallah. Maha benar Allah, memang Allah Maha benar begitu. Tapi kalau melazimkan setiap baca Al-Quran selesainya harus shadaqallah, ini yang tidak perlu begitu. Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga menuai berkah kepada Ustaz dan kita semuanya. Dan ikhwatu iman rahiman wa iyyakum, dengan berakhirnya talaki kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah juga berakhir juga talaki malam ini. Semoga kita bisa dipertemukan di talaki berikutnya pada episode selanjutnya bersama dengan Ustaz Abdul Rahman Fadli Habibullah Ta'ala hanya di Ahsan TV. Kami yang bertugas mohon maaf apabila adalah kekurangan dan kekhilafan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekhilafan dari kami pribadi dan dari syaitan. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.